Banyak masyarakat awam lebih percaya atau lebih nyaman jika mereka menggunakan masker N95. Kalau melihat ukuran, masker N95 itu lebih kecil daripada masker bedah. Artinya dia dapat menyaring semua kuman atau partikel yang ukurannya besar maupun kecil. Sementara untuk masker bedah, dia hanya dapat menyaring ukuran kuman di atas dari 0,2. Virus corona kita tahu ukurannya lebih dari 0,5. Sebenarnya untuk orang-orang yang ingin mengatasi supaya tidak tertular dengan infeksi virus corona, pemakaian masker bedah itu sudah cukup. Rata-rata dia menaikkan daya tahan tubuh. Kalau kayak asma, orang-orang asma, intinya dia membuat asmanya menjadi terkontrol. Jadi dia perlu obat pengontrol namanya. Nah, kalau untuk infeksi paru sendiri, kalau yang disebabkan oleh virus, rata-rata dia harus menaikkan imunitasnya. Nah, kalau untuk virus corona sekarang yang lagi merebak, belum ada pengobatan sampai sekarang maupun vaksinnya. Jadi apa yang dilakukan sekarang adalah menaikkan imunitas si pasien tersebut. Semua yang alami, herbal-herbal tersebut dapat menaikkan daya tahan tubuh, tapi dia tidak membunuh si virus corona tersebut. Untuk membuktikan bahwa dia bisa berperan untuk membunuh si virus tersebut, itu perlu penelitian lebih lanjut. Gejala sama ya. Untuk gejala virus-virus, kita bicara tentang virus corona, ini sebenarnya dia masih satu turunan dengan SARS, MERS-CoV virus ya. Itu semuanya sama, mempunyai gejala yang sama. Ada gejala batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pusing, demam ya. Tapi apakah yang membedakannya? Bahwa si virus corona ini penularannya sangat cepat, sama seperti orang flu-flu biasa. Nah, inilah yang membuat orang waspada. Kemudian yang menyebabkan orang menjadi ketakutan tuh apa? Kematian yang banyak dilihat orang kan. Nah, kematian itu sebenarnya terjadi pada orang-orang yang udah punya penyakit sebelumnya yang menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya rendah. Pasien-pasien diabetes, pasien dengan gangguan ginjal, pasien dengan HIV. Nah, itu kan sistem kekebalan tubuhnya sudah rendah. Ketika kena virus, maka penyakit ini akan bertambah berat. Masyarakat sebenarnya nggak perlu panik. Jika tidak ada tanda-tanda pneumonia, artinya radang paru yang bisa dibuktikan dengan fototorak, cukup istirahat yang cukup di rumah, minum air putih yang banyak, kemudian supporting dengan vitamin dan obat-obat menaikkan daya tahan tubuh. Jika pasien datang ke rumah sakit kami, biasanya dari IGD kita akan periksa. Ada dua jenis pasien, adalah pasien yang dalam pengawasan dan pasien yang dalam pengontrolan. Jika tidak terdapat tanda-tanda sesak napas, foto parunya masih dalam batas normal, tapi gejala itu ada, biasanya pasien kita pulangkan dulu. Dengan catatan jika keluhan memberat, mereka kita anjurkan untuk balik lagi. Tapi jika terdapat tanda-tanda infeksi paru, artinya pneumonia sedang sampai berat, itu biasanya kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Dua-duanya sebenarnya gejala sama, cuman yang membedakan pada pasien pengawasan ada infeksi pneumonia. Dibuktikan dengan fototorak, terdapatnya luka atau kita sebut infiltrat di parunya. Dalam pengontrolan, itu tidak terdapat tanda-tanda pneumonia berat. Jika masyarakat berada di tempat keramaian, sebenarnya mereka tidak perlu terlalu cemas. Yang perlu adalah waspada. Apa harus mereka lakukan? Jangan sering menyentuh benda-benda yang nggak perlu. Kalau naik kereta, ya usahain deh jangan pegang-pegang besi di mana-mana pun. Kalaupun terpaksa memegang, setelah itu mereka harus segera cuci tangan. Kemudian yakin tangan kita bersih dulu. Kalau nggak bersih, jangan mengucek mata, hidung, dan mulut. Karena ini akan menyebabkan si kuman masuk. Jadi langkah yang terbaik dalam mengatasi virus corona adalah pencegahan. Cuci tangan yang rajin, sesering mungkin, dan menggunakan masker pada tempat keramaian. Jadi nggak perlu cemas. Hanya itu yang penting untuk menghindari supaya kita tidak terinfeksi virus corona.